digital platform. Ini banyak belajar salah satunya dari Mas Indra nih. Mungkin mohon Oh, mantap. masukannya. Terima kasih. Coba diulangi, jadi pertanyaannya bagaimana Pak? Saya bingung. Mungkin saya lebih ini ya, saya izin ini Pak Muhammad Sudirman membantu. Jadi Pak Muhammad Sudirman ini adalah salah satu ketua penyelenggara Festival Buah Nusantara, Pak Clemens. Wah, Biasanya keren banget kalau dong. bikin Festival Buah Nusantara itu kan offline. Jadi memperagakan ya semacam inilah Pak IFRA, kita di JI Expo atau di PRJ Kemayoran ya. Tapi yang diperdagangkan adalah full buah-buahan. Karena Pak Sudirman ada alumni dari IPB. Nah, bagaimana pertanyaan Pak Sudirman kalau diselenggarakan secara online, Pak? Bagaimana caranya supaya bisa menarik minat konsumen? Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan, Pak Clemens. Oke. Memang itu salah satu tantangan sih kalau event offline harus dipindahkan ke online sekarang sih Pak. Saya di Entrepreneur Society pun mengalami, karena gini, biasanya kita kalau bikin bootcamp ya, kita bikin ini kan kita ketemuan, kita kenalan satu dengan yang lain kan ya. Supaya kita tuh bisa, istilahnya apa ya, benar-benar lebih kenalannya tuh lebih hangat. Kalau kita di Zoom kayak gini, coba satu orang disuruh perkenalan 5 menit aja. 10 orang udah 1 jam, Pak. Yang lain pada ngantuk tidur gitu loh. Jadi itu salah satu tantangannya sih memang. Tapi sebenarnya bisa, karena gini, banyak kalau misalkan memang mau dibuat expo, kemarin tuh saya sempat lihat ada gini kan apa, education expo, tapi itu di luar dari ranah saya sih, karena itu udah lebih ke arah jadi online event organizing ya. Dan kayak sisi berkreasi ini pun juga mereka mungkin bisa dibikin kayak kelas-kelas edukasi kecil yang nantinya mengarah ke satu kelas yang besar Pak, mungkin dengan pembicara-pembicara yang cukup bagus, dan di situ nanti ada ini video-video yang ditampilkan dari setiap tenan, mungkin bisa seperti itu sih. Salah satu solusi kalau cuma hanya menggunakan Zoom ya, yang masih bisa sesimpel kita gunakan. Tapi kalau misalkan sudah harus sampai kita ngomongin ke virtual dan sampai teman-teman tuh bisa akses virtual, wah itu udah beyond kapasitas saya, Pak. Tapi kalau tadi yang sesimpel Zoom itu masih bisa dari beberapa event kecil dengan pembicara mungkin kayak saya gini 1-2 gitu ya, mungkin bikin 5 atau 6 gitu. Terus nanti akhirnya mengarah ke event besar yang kayak kita kemarin tuh bikin ini Lintaspreneur. Ya mungkin pada ikutan kali kemarin gitu ya. Gitu, Pak. Semoga menjawab. Soalnya kalau untuk event-event yang pakai ininya, saya ada temen tuh IO yang biasa ngurusin. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you Pak Muhammad Sudirman atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Muhammad. Ya, terima kasih kembali. Salam kenal. Saya harap bisa ini teman-teman semua nanti terkoneksi langsung di Instagram ya. Nanti kita DM-an tukar nomor WhatsApp boleh. Ya, oke, kita buka mungkin karena berhubung dengan waktu ada satu pertanyaan lagi yang mau disampaikan secara live. Silakan. Boleh. Masih ada? Atau kita coba di kolom chat, saya akan membacakan lagi. Kak, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan, jika tidak melakukan transisi, kita akan ketinggalan. Pertanyaannya, jika kita sudah melakukan transisi karena perkembangan zaman dan lain sebagainya, cara mempertahankan serta mengembangkan bisnis kita walau kita sudah melakukan transisi. Gimana nih Pak Clemens? Cara mengembangkan setelah kita melakukan transisi? Yes. Jadi kita sudah melakukan transisi, banyak change lah. Kita sudah merubah mindset, merubah pola pikir kita sudah ikutin, terus cara mempertahankan dan develop lagi bagaimana Pak? Oke. Ini mau mulainya, saya bingung nih mau mulai dari mana ini kalau kayak gini. Kalau memang tadi kita gimana ya? Kalau kita sudah transisi dari pola pikir, nah terus habis gitu mungkin gini aja nih. Saya coba share screen lagi. Semoga kali ini nggak error. saya demen ini. Nah ini. Coba kita lihat ya. Ini kemarin di UNESA, teman-teman. Topiknya mirip-mirip. Nah, ini. Oke. Jadi, tuh. Ini tadi kan saya janjikan tuh kurikulum dasar pas pertanyaannya pas kena aja sih. Ini 6 kelas. Ini kurikulum dasarnya tadi 4, 6, dan 8 ya. Ini, halo saya masih nyambung? Ini ternyata ada ini nih, generate a crash Zoom.
Nyambung Pak. Masih kedengeran nggak sih, Pak? Masih Nyambung ya? kedengeran. Iya, 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 oke, oke. Nggak, soalnya tiba-tiba Zoom-nya keluar notif, katanya tadi Zoom-nya crash. Jadi kita error. Masih nyambung. Oke, oke, oke. Nah, kelas satu, kelas 2 teman-teman, kita tuh mesti tahu ya, kelas satu, kelas 2 ini tuh kita penjualannya masih belum stabil, omsetnya itu masih belum stabil. Jadi kelas satu itu mungkin masih palu gada, sama seperti saya dulu waktu pertama kali saya mulai merintis, saya jualan apa yang saya bisa jual, karena telepon, tour, broker kos-kosan. Kalau misalkan dulu saya punya kapasitas, mungkin saya jualin ember sama gayung gitu kan, karena toilet di Indonesia kan semuanya penuh air tuh, nggak ember, gayung, selang gitu kan. Kalau di sana nggak toilet ya, cuman pakai satu tisu roll. Kebayang nggak tuh adaptasinya kan? Kalau orang-orang Asia ke Australia mah stres juga itu kan. Kalau saya dulu punya kapasitas saya bisa jualan. Cuman tadi kelas satu itu masih palu gada. Hari ini jualan atau nggak jualan ya, um, kadang jualan, besok mungkin nggak, besoknya mungkin jualan. Sama kelas satu, kelas 2 seperti itu. Karena apa? Ya memang baru mulai. Terus kelas 2 itu bedanya sama kelas satu apa nih, sudah mulai mengerucut dengan tadi, kalau misalnya dibilang sudah mulai merintis, sudah mulai transisi, mungkin kita udah punya satu pakem. Oh, saya pengen jualannya tuh apa, properti atau F&B atau kopi atau apa, terserah. Tenaga kerjanya, SDM-nya itu tuh kita semua masih ibarat kata semua masih kita yang kerjain sendiri lah. Mungkin ada mbak kali pembantu atau ART yang membantu gitu ya. Tapi tetap masih kita yang kerjakan sendiri. Nah, pada saat kita udah kelas 3 nih, kita tuh sudah punya omset tetap. Anggaplah 10 juta gitu ya, sampai 50 juta gitu kan. Dimana kita tuh udah bisa mulai menggaji. Anggap kalau restoran tadi, mungkin pagi-pagi kita tuh masih harus ke pasar, belanja, motong-motong, terus nanti masak, terus nanti ngelap-ngelap meja, nyapa customer, terus nanti ngitung duit pas udah tutup malam gitu kan, dan ngulang lagi setiap hari. Kalau udah berdiri gini, kita tuh udah punya ya, mungkin ada mungkin apa, asisten lah, ART gitu kan, beberapa ya employee atau tim kelas awal, di mana mereka kan bisa, Mbak nanti pergi ke pasarnya gini ya, Kak nanti motongnya gini ya, Mas nanti masaknya gini ya gitu kan. Jadi kita udah punya orang-orang yang ngebantuin. Dan ini tuh anggap kalau kalau tadi contohnya restoran, itu kita tuh jadi restoran manajernya. Nah, pada saat mau naik ke kelas 4 tuh kita udah mulai punya beberapa cabang lagi mau mengembangkan, di mana di setiap restoran tadi, setiap cabang kan perlu ada supervisor sama manajer. Itu disebutnya punya middle level management. Ini omset naik terus ya kalau ke atas ya. Dan di sini kita udah punya beberapa cabang, kita tuh jadi area manajernya. Jadi kita punya beberapa cabang yang ada supervisor atau manajernya di situ. Nah, kalau udah naik ke kelas 5 itu kita dari area manajer pun digantikan sama tim kita, dan kita udah harus berpikirnya mungkin ke arah C-level. Jadi kayak ada CEO, COO, CMO segala macam itu tuh, di kelas 5 ini tuh kita udah mulai transisi di mana kita punya upper level manajemen atau manajemen kelas atas. Untuk kita bisa mikirin bisnisnya mau dibawa kemana nih. Mau IPO kah, venture capital nembak kah, merger kah, akuisisi kah, mau franchise kah, mau kemitraan, mau apa segala macam ke arah sini kan. Jadi permasalahannya itu setiap kelas itu punya masalah yang berbeda-beda. Kelas satu, kelas 2, kelas 3 ini itu fokusnya tetap, teman-teman kalau ngerasa masih di sini, harus fokusnya tuh 80% dari waktu setiap minggunya itu tuh untuk mencari, untuk kegiatan yang mencari duit. Omset, 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 jualan, jualan, jualan. Karena kalau kita nggak punya duit, kita nggak akan bisa mengembangkan kan. Nah, kita harus jualan. Jadi dari branding, marketing, semua kegiatannya di sini. Nah, kelas 3, kelas 4, kelas 5 kita udah mulai pembentukan sistem. Dari struktur organisasi, dari mulai adanya job desk, job spec, ya, workflow, terus adanya SOP, supaya kualitasnya selalu sama. Dimana kalau udah di sini tuh kita ngomongin nanti justru perapihan dokumen, perusahaan, segala macam, ya kan, dari financial manajemen sampai engineering segala macam, arahnya ke sana. Nah, kalau kita ngomongin deh contoh branding aja. Kalau branding kelas awal tuh mungkin baru punya logo, brandingnya identitas gitu kan, brand identity. Baru punya logo yang mungkin kita sebar-sebar selebaran segala macam. Kalau udah kelas 3, kelas 4, kelas 5 gini nih, ini fokusnya tuh untuk lebih ke arah awareness. Jadi branding awareness, orang-orang yang tadinya nggak kenal sama kita jadi kenal. Mungkin mulai beriklan gitu kan. Kalau biasanya yang kelas 4, kelas 5 gitu kan banyak tuh udah punya budget. Kalau kita ngeliat iklannya diulang-ulang terus teman-teman. Contoh, Lemonilo, muah, muah ya kan. Padahal iklan 5 detik diulang 3 kali, sampai enek kali, hafal kali. Terus kalau kan ngomong, pagi-pagi yuk, ya kan. Kalau nggak blibli.com ya, ingat nggak? Diulang-ulang aja terus, supaya nempel di kepala kita. Makanya saya bisa nyanyiin sama percis, parah deh, kacau. Nah, kalau udah kelas 5, kelas 6, brandingnya tuh udah beda. Itu untuk loyalty. Jadi kalau kita ngelihat, mungkin teman-teman kalau dulu suka nonton bioskop, atau mungkin saya tunjukin gini deh, nih, YouTube. Nih, iklan Raja Udang Tokopedia.
Nih, dia udah nggak perlu ngomong, nggak perlu sebut Pak apa. Clemens, mohon maaf, share screen-nya belum beralih ke YouTube. Oh, belum mereka ikut ya? Yes. Oke. Beralihnya di ya nih. Nah, Saya kalau di komputer yang biasanya tuh enak kalau kita alt tab dia share-nya ke seluruh layar. Ini nih. Coba ya kalau kita Ibu udah pernah makan udang belum? Belum pernah. sepertinya ada gangguan nih, Pak Oh, Clemens. saya kepotong ya. Ini ya? Iya. Coba deh kita Wadaw. ini lagi ya. Coba ya, saya coba sekali lagi share screen, semoga bisa. Zoom-nya banyak ini nih, error-error. Nah, oke, udah kelihatan nih. Sip. Pernah lihat dong iklan ini kan? Raffi, ayo pulang nak. Ayo. 1 tambah 3 atau apa? Ibunya tuh duitnya terbatas, tapi ya gitulah, orang yang kurang mampu. Gimana, enak? Anak, Udah kenyang? udah? Kamu sekarang cuci tangan ya. Ya. Ini bagian paling enak. Dia pakai emosi sekarang. Raffi. Ya kan? Tuh. Iklannya cukup gitu aja. Tapi itu udah ngomongin pakai brand tadi namanya ini apa? Brand loyalty, teman-teman. Jadi benar-benar mereka ini kok masih nyala tuh, bentar. Udah. Jadi kalau saya lanjutkan tadi kembali ke siang ini, semoga masih nyambung. Nah, ini kelas kalau udah ngomongin ke kelas 5, kelas 6 ya seperti ini teman-teman gitu loh. Jadi udah ngomongin tuh loyalty, mereka udah ngomongin lebih ke arah emosi, dampak apa yang bisa kamu berikan kepada konsumen. Biasa kalau saya ngajarin tentang sales, saya mesti ngomong kayak tadi mau bikin konten, bio kamu tuh di Instagram, itu isinya apa. Itu 5 second commercial. Jadi jangan cuma cerita tentang diri kamu, tapi ceritakan tentang dampak apa yang bisa kamu berikan sama konsumen kamu. Gitu. Nah, ini kurikulum dasar kita tadi untuk sampai ke kelas 6 itu ada 8 core. 8 core ini semuanya harus kuat teman-teman. Kalau nggak bakal bisa naik ke kelas 6. Jadi dari mindset-nya, dari penjualannya, dari integrasi online-nya, dari branding-nya, dari ini semua. Ini yang saya biasa ajarkan. Dan ini ya untuk setiap kelas-kelas tadi ya pasti nanti makin lama makin kompleks gitu loh. Tapi kelas 1 sampai kelas 6 sesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Begitu deh. Singkat cerita dari saya. Singkatnya panjang ya. Keren. Luar biasa buat sekali. teman-teman semuanya di sini. Oke, teman-teman, ini mohon maaf karena kita punya keterbatasan waktu, masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sekali lagi saya mohon maaf belum terjawab. Mungkin nanti bisa langsung kita berinteraksi lebih lanjut, teman-teman bisa follow ya Instagramnya The Entrepreneur Society, kemudian juga Instagramnya Pak Clemens Raharja, supaya kita bisa menjalin hubungan bisa lebih lanjut ya. Begitu juga jangan lupa follow akun yang ada di atas ini, teman-teman, ada SKI, kemudian ada IPB Press, Bos Milenial, dan The Entrepreneur Society. Oke, teman-teman, mungkin kita berikan kesempatan kepada Pak Clemens untuk closing statement, Pak. Kepada teman-teman berikan motivasi supaya bisa semangat untuk membuat konten, supaya bisa boosting bisnisnya. Silakan, Pak. Bersinar dengan cahayamu sendiri.
selesai. Oke. Udah videonya panjang dari tadi Pak Indra. Singkat, padat, dan jelas ya. Iya. Bersinarlah dengan cara cahayamu sendiri, teman-teman. Sebagai Ya, penutup, teman-teman. kita izin Pak Clemens berkenan untuk kita abadikan dengan foto bersama. Boleh Silakan, dong. teman-teman. Sini masih ada 52 orang, tadi sempat 65 orang. Kita abadikan foto bersama dengan Pak Clemens karena jarang-jarang beliau bisa hadir. Pembicara skala internasional bisa hadir bersama belajar bisnis bareng SKI. Luar biasa. Aduh, saya senang banget bisa berbagi. Ntar semoga bisa ada kesempatan lagi. Semangat terus teman-teman. Oke, siap, silakan. On cam dulu. Oke, satu lagi, slide 2. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Oke, terima kasih Pak Tarmidi. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa teman-teman untuk Pak Clemens Raharja atas materinya yang kelas internasional banget nih. Kalau orang bilang nih TOP BGT Pak, top banget gitu loh. Sekali lagi, Semoga jadi berkat buat terima teman-teman kasih ya. buat Pak Clemens berkenan hadir di acara belajar bisnis bareng SKI. Nanti ditunggu Pak ya, ada kiriman hampersnya dari tim SKI untuk Pak Clemens. Waduh, mantap. Tentu saja ada makanannya Pak, supaya Mantap. makin makmur. Aduh, jangan dong, mesti kurusin ya. Amin makmurnya, amin. Biar jadi Oke. berkat buat banyak orang. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Clemens dan Bapak Ibu teman-teman semuanya telah hadir malam hari ini di acara belajar bisnis bareng SKI. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan kita akan belajar mengoptimasi Google My Business, teman-teman. Ya, jadi pastikan ajak teman-temannya bagikan info ini karena sampai dengan Desember ini kita akan bagikan ilmu digital marketing secara gratis dan kita akan mengundang banyak sekali pembicara-pembicara top untuk berbagi dengan kita semua. Saya Indra Tamrin, sekali lagi terima kasih pada Pak Clemens, teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Minggu depan saya gabung mau belajar ya Pak Indra gantian. Pak Clemens, kolaborasi lagi Pak. Siap Pak. Semangat. Ini sampai ketemu di minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Minggu depan saya gabung mau belajar ya Pak Indra gantian. Pak Clemens, kolaborasi lagi Pak. Siap Pak. Semangat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!